sudah megang HP, buka mikrofon, teriak hore. Oke, yang sudah pegang HP, buka mikrofon, teriak hore. Hore. Rame. Hore. Hore. Oke, mulai rame ya, supaya nggak sepi ya. Kalau orang Jawa bilang nyenyet. Nah, kalau sudah pegang HP, silahkan HP-nya buka Google. Buka aplikasi Google, lalu ketikkan menti.com. Oke, ketikkan menti.com seperti yang ada di layar ini. Kalau sudah ketik menti.com, Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan kode. Nah, untuk kode sebentar. Saya buka dulu dari tempat saya. Kodenya sedang diacak. Oke, itu dia kodenya Bapak Ibu. Bisa dibaca langsung di layar atau saya diktekan 6745 2118. Yang sudah berhasil, buka mikrofon, teriak hore. 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 Oke. Saya sambil minum nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Biar santai sambil minum nggak apa-apa. Yang penting jangan sambil makan, sarapan. Enaknya mengajar daring kan begini ya, bisa minum-minum dari rumah. Oke, kita lihat sudah berapa yang bergabung. Boleh untuk sebagai penanda, begitu masuk diklik like atau tanda cinta merah ini boleh ya, untuk menunjukkan Bapak Ibu sudah bergabung. Ya, kita akan connection sebentar ya untuk diskusi tentang pengalaman Bapak Ibu selama ini di dalam menyelenggarakan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Yang kita tidak tahu ini akan sampai kapan ya, meskipun saya sih berharap mulai semester depan kita bisa masuk ke cara baru pembelajaran, karena mungkin kalau menunggu COVID betul-betul bersih, entah sampai kapan ya, mungkin 2-3 tahun ke depan barangkali ya. Maka kita nggak mungkin dalam 2-3 tahun kok akan seperti ini terus ya. Kita perlu melakukan terobosan-terobosan di mana protokol kesehatan tetap dijaga dan aktivitas pembelajaran bisa lebih efektif lagi. Baik Bapak Ibu, kita mulai diskusi yang pertama. Saya akan membuat pertanyaan yang sifatnya apa ya? Ini kayak Bapak Ibu menyusun angket pakai skala Likert gitu ya. Menilai diri sendiri, juga menilai mahasiswa kita sebetulnya ya. Coba kalau Bapak Ibu mau menilai usaha yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam menyiapkan pembelajaran daring selama ini, kalau akan dinilai, itu nilainya berapa? Ya, skornya 1 sampai 5. 1 untuk sangat, untuk 1 untuk buruk, 5 untuk baik lah, kira-kira gitu ya. Mau silakan Bapak Ibu kira-kira kalau menilai diri sendiri selama ini di dalam menyiapkan pembelajaran daring itu kayak apa? Yang kedua, keterlibatan mahasiswa ya. Engagement mahasiswa di dalam proses pembelajaran, kalau mau diberi skor itu berapa? Silahkan dari 0 sampai 5. Lalu capaian hasil belajar mahasiswa kita seperti apa? Silahkan dinilai. Oke, kita tunggu. Kalau sudah, klik submit Bapak Ibu. Sudah ada 4 responden, sementara posisinya skor paling atas 4,2, tengah turun jadi 4,1, yang tengah 4, paling bawah 3,8. Untuk 8 atau 9 responden ya. Kita tunggu sampai seluruh Bapak Ibu sudah mensubmit. Ya, sementara ini bagus ya, anunya apa? Miring ke kiri ya, anunya apa? Memang logikanya seperti itu sih. Yang normal itu kayak gini. Jadi nggak mungkin poin yang nomor 3 itu akan melampaui poin nomor 2. Dan mestinya poin nomor 2 nggak akan melampaui poin nomor 1 itu. Itu rumus normalnya begitu. Tapi mungkin akan ada kondisi tidak normal, biasa saja. Tapi yang normal memang seperti ini.
Saya ingin cerita dari salah satu ibu bapak secara lisan tentang jawaban yang sudah ditampilkan di sini. Misalnya, mengapa Bapak Ibu kok memberi skor 4 pada poin 1, memberi skor 3 pada poin 2, memberi skor mungkin 2,5 pada poin 3. Barangkali ada yang mau sharing pengalamannya? Saya Pak. Silahkan. Butin Terima Rafida, kasih. silahkan. Ya. Butin Rafida. Terima kasih Pak Sabar. Ini saya senang sekali dilibatkan dalam acara ini, apalagi instrukturnya yang memang yang saya sering saya lihat aktivitasnya jadi aktor video IPA. Senang lah hari ini ketemu orang pintar. Begini Pak. Terima kasih. Kenapa nomor 1 sama, kalau saya pribadi ya, pengalaman saya, nomor 1 itu 4 saya beri nilai skor, nomor 2 juga 4 karena saya agak memaksa gitu ya. Karena kalau nggak dipaksa, anak-anak ini alasannya atmosfer daring lah, fenomena daring. Jadi saya tekankan memaksa, kalau keterlambatan mungkin 10-15 menit itu mereka nggak berani lagi. Kemudian mahasiswa yang ngantuk, yang tidak buka video, saya panggil one by one begitu ya. Jadi mereka dengan pertama mereka terkejut-kejut. Jadi kemudian ketika misalnya saya minta, kalau saya bahasa Inggris ya Pak ya, walaupun dalam kalian ini saya manajemen. Nah, kalian simak apa yang nanti retail. Jadi bahasa Inggris itu kan ada retail. Jadi nggak akan berani mereka tidak menyimak temannya berbicara, karena nanti saya suruh retail lagi dari seperti itu contohnya Pak. Makanya keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran saya memaksa. Jadi setelah pertemuan kedua ketiga itu saya melihat mereka nggak ada lagi yang hanya tampilkan foto. Karena kalau tampilkan foto, bahkan kalau sudah di pertemuan 5 ke atas, mohon maaf ada kontrak di luar. Jadi di awal itu ada kontrak. Kemudian kontraknya kalau tidak aktif video. Karena apa? Kita mengemasnya tidak lebih dari durasi 1 jam saja. Seperti itu ya. Jadi kita mengemas itu pembelajarannya untuk daring tidak lebih dari 1. Yang lain-lain baru kita diskusi dilanjutkan dengan WA. Jadi memaksa, kata kuncinya memaksa. Makanya nomor 1, nomor 2 itu saya berani tampilkan nilainya sama. Ya. Nomor 3 capaiannya baru menurun, Pak. Capaiannya baru menurun. Terima kasih, Pak. Pengalaman itu. Terima kasih, Bu Tin ya. Ini dengan sedikit usaha untuk memaksa mahasiswa aktif, ya, karena kalau mahasiswa itu hanya dibiarkan saja mengalir natural, memang rasa-rasanya mereka akan memilih opsi tidak aktif, betul ya, tidak akan terlibat. Nah, mungkin hanya mendengarkan pun bukan mendengar aktif ya. Mendengar aktif itu artinya dia harus merespon ketika memang harus direspon. Ya betul-betul hanya menjadi pendengar pasif. Ya. Tapi mantap, Butin sudah sharing pengalaman. Beliau mencoba untuk memaksa mahasiswa. Dengan cara apa? Bagus ini idenya. Kontrak belajar. Ya. Di awal semester ketika kita mengawali pembelajaran harus ada kontraknya. Dosen harus melakukan apa, mahasiswa melakukan apa, itu disepakati bersama. Sehingga perjalanannya jadi ada patokannya, ada acuannya. Ini saya kira sharing dari Butin menarik dan bisa menginspirasi Bapak Ibu yang lain, harapannya begitu ya. Tapi ternyata tetap saja sudah usaha seperti itu pun capaian hasil belajar mahasiswa belum maksimal ya. Terima kasih Butin, saya kira cukup satu saja yang sharing opininya untuk pertanyaan ini. Kita masih ada beberapa pertanyaan yang lain. Berikutnya Bapak Ibu, masih menggunakan HP? Lanjut dilihat di HP Bapak Ibu, sekarang sudah muncul pertanyaan kedua. Sekarang lebih detail Bapak Ibu ya. Coba diuraikan usaha yang sudah kita kerjakan apa selama ini dalam rangka mendesain pembelajaran daring yang interaktif. Ini kan mau saya supaya semua bisa menjawab dan tertulis di sini. Ini bisa saling menginspirasi, sharing pengalaman. Silahkan Bapak Ibu, ketikkan beberapa kalimat, kemudian setelah itu di submit.
Oke, disubmit Bapak Ibu. Oke, sudah mulai berdatangan 3 responden. Ada yang berusaha, bertambah banyak ya. Mencari referensi dari berbagai sumber terkait mata kuliah yang diajarkan agar tercipta pembelajaran yang lebih menyenangkan. Saya lupa ya, harusnya Bapak Ibu beri nama ya, tapi nggak apa-apa dah. Membuat skenario, menyiapkan materi, membuat lembar kerja mahasiswa, nice, memang yang wajib ini ya. Kira begini wajib itu kita bikin LK ya. Menyiapkan angket, penilaian akhir, mendesain pembelajaran melalui gambar, visualisasi agar menarik, belajar tentang desain pembelajaran dengan PowerPoint, oke. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpikir dan menjawab pertanyaan. Oke, sudah banyak sekali respon dari Bapak Ibu. Saya meminta salah satu, kalau Butin tadi dari kampus mana Bu ya? UMSU atau UIN ya Bu ya? Saya dari UIN, Pak. UIN ya, berarti saya minta sekarang teman-teman dari UMSU salah satu barangkali bisa cerita lebih detail apa yang sudah dituliskan di sini. Silakan, siapa yang mau menyampaikan sharing pengalaman? Teman-teman UMSU? Siapa yang UMSU ya? Oke, yang ada di depan saya ini ada Bu Riris Nurholida. Dari mana ini Bu Riris? Tapi nggak usah dari manapun, nggak apa-apa. Ya. Dari Silakan. Winsu sih, Pak. Dari Sumatera Utara Medan, Pak. Saya dari Winsu, Pak. Ya nggak apa-apa, Bu Riris. Bisa diceritakan apa yang sudah ditulis di sini? Kalau yang saya tulis itu yang nomor 1, Pak, tadi. Saya mencoba mencari referensi dari berbagai sumber terkait dengan mata kuliah. Contohnya mungkin nanti saya cari referensi kalau mata kuliah ini kira-kira bagaimana yang mengajarkan agar kalau dalam pembelajaran daring ini seperti itu, Pak. Jadi nanti kalau memang memungkinkan dengan mata kuliah tersebut ada LK yang akan saya sediakan sehingga adalah feedback antara dosen dengan mahasiswanya begitu, Pak. Ya, mungkin itu penting aja, Pak. sekali ya untuk kata kunci tadi membuat LK lalu kita beri feedback ini. Jangan sampai sudah mengerjakan LK hanya dikumpul Iya. lalu kita lama tidak memberikan respon atau feedback atas pekerjaan mahasiswa ya. Kasihan ya. Iya, Pak. Oke. Silahkan ya Bapak Ibu kita explore ya apa saja sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, mungkin lebih detail untuk pertanyaan yang ketiga nanti ya. Tapi mungkin saya perlu satu lagi barangkali yang dari UMSUS barangkali bisa menceritakan. Kebetulan tadi lagi-lagi dari UIN. Ini Pak Eko Febri sudah membuka. Pak Eko Febri. Ya Pak, sudah Pak. Oke silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, kalau saya tadi itu Pak yang belajar secara mandiri terkait dan berdiskusi dengan teman terkait perumusan media pembelajaran. Jadi ini media pembelajaran ini dapat diakses ketika mahasiswa kita kan banyak yang dari daerah juga yang terkadang kesulitan jaringan. Jadi media ini dapat belajar melalui YouTube. Katakanlah yang sederhana itu ada screencast Ometic itu ya, perekaman kita, kemudian dapat kita share di YouTube dan itu dapat diakses mahasiswa yang kita share melalui e-learning atau WA grup kelas. Siap. Bagus. Jadi sudah bagus ini. Pak Febri ini berusaha mengembangkan video-video pembelajaran ya. Kita menyampaikan materi, kemudian di screen recording ya. Salah satunya tadi katanya menggunakan screencast Ometic itu free gratisan bisa dipakai. Menarik saya kira ini upaya-upaya yang sudah Bapak Ibu lakukan ya. Dan kita sepertinya masih ada satu lagi pertanyaan lebih spesifik sekarang tentang media ya, media atau perangkat pembelajaran apa yang digunakan Bapak Ibu untuk memfasilitasi mahasiswa belajar secara daring. Kalau tidak salah saya menyiapkan ada 3 kolom 3 isian, Bapak Ibu boleh mengisi sampai 3 ya. Kalau sudah diisi semua bisa submit, atau kalau Bapak Ibu hanya mengisi 1 atau 2 juga bisa.
Tapi maksimalnya Bapak Ibu boleh mengisi sampai 3. Media, perangkat, atau fitur, atau aplikasi, apa saja yang Bapak Ibu pakai untuk memfasilitasi mahasiswa belajar secara daring. Silahkan Bapak Ibu diketik di HP, lalu klik submit. Oke, sudah mulai berdatangan respondennya. Sementara yang merajai adalah penggunaan Zoom, WhatsApp, Book Creator, mantap. Oke lah. Terus Bapak Ibu, kita tunggu sampai ke apa itu namanya responden berikutnya terakhir. Oke. Masih bisa ditunggu Bapak Ibu? Ya, Zoom banyak menggunakan WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, e-learning milik kampus, mungkin masih gitu ya. YouTube, ya pakai Moodle. Nice. E-learning lah, oke lah. Inilah perangkat-perangkat yang sudah Bapak Ibu gunakan selama ini. Mungkin bisa cerita salah satu dari Bapak Ibu tentang penggunaan media yang menurut Bapak Ibu efektif itu yang mana dan mengapa. Silahkan salah satu menyampaikan pengalamannya sebelum ditunjuk. Kalau Pak Febri tadi, UMSU juga atau UIN? Ya, saya UMSU, Pak. Oke, berarti sudah 2 UIN, 1 UMSU. Berarti sekarang UMSU 1 lagi ya. Oke, siapa ini kira-kira ya? Yang ada namanya UMSU ini, Bu Indra ini. UMSU Matematika, Bu Indra. Maaf Pak, tadi baru bergabung, soalnya tadi masih ngajar kuliah bentar. Oh gitu, oke. Siapa lagi yang dari UMSU ya? Bawahnya Bu, siapa ini? Ada Bu UMSU IPS, Bu Cai, tapi nama lengkapnya nggak kelihatan di sini. Bu Cai, Cai apa? Berikutnya itu. Hairunisa. Bu Hairunisa, oke Bu Hairunisa. Halo Bu Hairunisa, boleh sharing? Iya Pak, halo Pak. Ya, apa media, perangkat, aplikasi yang paling sering dipakai Bu selama mengajar daring? Kalau saya seringnya karena e-learning ya Pak. E-learning ya. Oleh pihak universitas karena memang diwajibkan memakai itu dan selebihnya kita boleh memakai yang lain begitu. Yang paling utama kita men-sharing materi terutama di e-learning Pak. Materi lalu kita memberikan link Zoom pada ini juga ya langsung di e-learning. Dari e-learningnya, oke. Juga kalau ada media pembelajaran yang langsung aplikasi YouTube dan juga seperti tugas juga forum diskusi juga dari e-learning semuanya gitu Pak. Oke, mantap. Jadi core-nya, basis utamanya adalah e-learning yang disiapkan oleh kampus. Di dalamnya ada macam-macam media ya. Termasuk kalau ada pertemuan Zoom, link di sana ada link Zoom-nya, ada video dari YouTube, macam-macam. Nice, terima kasih Bapak Ibu sudah sharing pengalaman banyak sekali. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan coba memulai kegiatan pertama
aplikasi. Ya, tadi setelah kita connection dengan sharing seperti itu, paling enggak kita udah tahu lah posisi kita di mana gitu ya. Saya sekarang akan mencoba, ya mungkin memodelkannya tidak 100% ya, ini ya pemodelan gitu. Saya akan sebagai dosen, Bapak Ibu sebagai mahasiswa, tapi tidak betul-betul 100% pembelajaran berjalan ya. Tapi yang penting Bapak Ibu bisa menyelami, bisa mengalami, bisa merasakan, dan bisa melihat langsung bagaimana desain pembelajaran yang belakangan saya coba kembangkan di perkuliahan saya. Bapak Ibu, pertama nanti saya minta Bapak Ibu menuju ke alamat ini. Bentar, ini alamatnya harus saya copy, ternyata ini nggak berwarna hijau. Atau dari sini saja. IPA Sekolah 2. Saya akan kirimkan sebuah link di chat room Bapak Ibu. Silakan siap-siap dibuka chat room-nya. Saya buka chat room, lalu saya kirim sebuah link. Oke, sudah nampak Bapak Ibu linknya? Nanti begitu Bapak Ibu klik link yang ada di chat room, Bapak Ibu akan dibawa ke mata kuliah saya, IPA Sekolah 2. Salah satu mata kuliah saya, IPA Sekolah 2 ini mudahnya kira-kira mengajarkan tentang pembelajaran IPA di SMP MTS untuk kelas 8. Tentang sains dan bagaimana cara mengajarkannya. Oke, saya mohon maaf tadi tidak sempat membuka chat room, padahal di sana banyak teman-teman yang mengeluhkan tidak bisa masuk ke Mentimeter tadi mungkin ya, nggak tahu kenapa ya. Oke, yang sudah berhasil masuk ke halaman ini, teriak hore. 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 Nah, ini ada yang mengeluhkan tidak bisa menggunakan virtual background karena gelap. Oh, nggak apa-apa. Nggak masalah. Bu Riris nggak bisa pakai virtual background ya. Ini hukumnya tidak wajib, paling sunnah paling. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah sampai ke mata kuliah IPA Sekolah 2, kita turun. Yang sudah saya siapkan untuk pelatihan hari ini, kita coba yang getaran, gelombang, dan bunyi, Bapak Ibu. Silakan buka atau klik getaran, gelombang, dan bunyi. Oke, nah sekarang saya pura-puranya sebagai dosen, Bapak Ibu, sebagai mahasiswa ya. Jadi kita mengajarnya memang seperti ini, menggunakan Zoom, tapi juga yang ditampilkan e-learning. Gitu. Jadi satu jalan dilakukan, pokoknya sambil masuk ke e-learning, tapi juga sekalian langsung tatap muka gitu, tidak asinkronus. Yang saya kembangkan, yang saya contohkan hari ini, yang sinkronus, yang e-learning, menggunakan e-learning tapi dikerjakan secara langsung. Baik teman-teman mahasiswa, pagi ini kita akan belajar tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Ya, saya akan memulai pembelajaran ini dengan menampilkan sebuah, saya sebut sebagai real world problem orientation. Ya, orientasi masalah dari dunia nyata. Teman-teman boleh lihat itu ya di LMS. Di sana ada namanya ini Astrid, ini Mbak Astrid sedang tamasya di salah satu destinasi wisata di salah satu pojok Bantul, kabupaten kami ini. Ada tebing seperti ini, lalu dibuat wahana ayunan yang tinggi seperti ini. Ya, jadi suatu ketika Astrid itu sedang di sana main ayunan. Lalu anggota rombongan lain ada namanya si Galih, seorang pria Tambun dengan massa tubuh mendekati 100 kg. Galih enggan ikut permainan ayunan tersebut. Dengan massa tubuh sebesar itu, dia beranggapan akan berbahaya saat mengayun. Karena menurut dia, ayunannya pasti akan bergerak jauh lebih cepat, mengingat tubuhnya yang berat. Apalagi dia lihat panjang tali ayunannya luar biasa, mendekati 5 meter. Pasti akan menyebabkan ayunan yang makin mengerikan. Namun Astrid merasa heran dengan pandangan Galih. Menurutnya itu hanya alasan Galih saja yang memang dikenal sebagai laki-laki penakut. Galih merasa tidak senang, dianggap sebagai penakut, dan akhirnya ia meninggalkan rombongan, pergi sendiri mencari wahana lain.
Itu teman-teman ada cerita seperti itu. Bisa mudah ditangkap saya kira ya. Intinya ada Astrid, ada Galih. Astrid asik main, tapi si Galih enggan main. Dia beranggapan karena dia berat 100 kg, itu kalau main ayunan maka ayunannya akan sangat kencang, talinya juga sangat panjang, pasti akan menghasilkan ayunan yang sangat kencang. Nah, bagi Anda sebagai mahasiswa pendidikan IPA, ini pura-puranya Bapak Ibu mahasiswa saya ya, teman-teman sebagai calon sarjana pendidikan IPA ini, melihat cerita seperti ini kan tentunya ada hal yang menarik gitu ya. Ada beberapa kasus, ada beberapa peristiwa, ada beberapa segmen dalam cerita itu yang bisa dilihat dalam perspektif sains. Oke, maka dari itu teman-teman, ini akan menjadi pemantik kita dalam belajar getaran gelombang bumi. Nanti skenario kita, pertama kita akan lakukan diskusi konseptualisasi. Dari kasus yang dialami oleh Astrid dan Galih itu, kita akan coba konseptualisasikan kira-kira ada masalah apa saja di sana. Kalau dibuat rumusan masalahnya apa untuk nanti kita teliti. Kemudian setelah kita diskusi konseptualisasi, kita akan nonton video. Videonya berisi tutorial percobaan getaran menggunakan PET simulation. Lalu yang ketiga, teman-teman akan melakukan percobaan PET simulation dipandu dengan lembar kerja 1 getaran. Nah, kira-kira kegiatan kita hari ini seperti itu ya, teman-teman. Mari kita mulai untuk kegiatan pertama, diskusi konseptualisasi ini. Silahkan teman-teman menuju ke kata atau link diskusi konseptualisasi, lalu klik kanan saja. Setelah klik kanan, klik open link in new tab. Oke, sehingga teman-teman akan dibawa ke laman Jambut seperti ini. Yang sudah berhasil masuk ke sini teriak hore. 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 Kita tunggu hore-hore berikutnya. Jangan lupa tadi, sampai di sini Bapak Ibu, getaran gelombang. Lalu Bapak Ibu pilih yang diskusi konseptualisasi ya. Oke, saya setting saya sebagai student aja, biar sama tampilannya. Switch rule to student. Oke ya, teman-teman ini. Oke. Silakan klik diskusi konseptualisasi ini. Maka teman-teman akan dibawa ke sini. Sementara baru sekitar berapa ini? 1 2 3 4 5 6 teman-teman yang bergabung. Ayo kita tunggu yang lain. Kita ada sekitar 26 partisipan dengan saya. Katakanlah sebagian panitia, maka ada 24 pastinya ya, ada 24 partisipan yang bisa bergabung. Kita tunggu paling tidak ya sampai 15 ke atas gitu ya yang bergabung di Jambut kita ini. Silakan. Sejauh ini sudah bergabung sebanyak 8 pemirsa, 9 pemirsa, terus bertambah. Sambil kita tunggu. Pak, izin bertanya, Pak. Silahkan. Kalau dari handphone dia Pak Android langsung minta install itu ya jam. Oh ya, kalau pakai HP memang nanti diminta install, tapi ada cara lain Bu supaya tidak minta install. Ibu pastikan ketika masuk di Google, Ibu back lagi dulu kembali ke laman LMS Bismart saya. Sudah, Terus pada bagian menu pojok kanan atas kan ada menu ya, titik 3 itu. Titik 3 diklik menunya itu. Pojok kanan atas ada titik 3, vertikal ke atas diklik. Sudah dibuka diklik Ibu? Tapi nggak bisa diklik Pak. Oke, diulangi. Mestinya bisa itu. Jadi ada titik 3 di pojok paling kanan atas dari apa itu? Dari Google Anda. Google Ibu di sorry ini karena pakai virtual background saya jadi tidak bisa berbagi. Saya hentikan dulu virtual background-nya. Oke, mungkin kelihatan kalau seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini kan Google. Oke, Bapak Ibu sudah buka di Google. Lalu di pojok kanan atas ini kelihatan nggak? Ini ada titik 3 di sini. Betul ya? Kalau kita klik, maka muncul seperti ini, banyak sekali ini pilihan begini. Lalu pilih yang situs desktop. Yang situs desktop Ibu klik. Nah, kalau sudah seperti itu sekarang
kalau Bapak Ibu buka Bismart saya, lalu klik apa itu tadi, diskusi konseptualisasi, maka bisa masuk ke Jambot tanpa harus menginstal. Tapi nanti seandainya ini memang sering kita pakai, bagus juga diinstal di Android kita ya, namanya aplikasi apa Jambot. Bisa dikerjakan nggak Ibu tadi? Tutorial dari saya bisa dikerjakan? Yang pakai HP ya. Memang masuk kan banyak yang pakai HP. Kebanyakan masuk itu pakai HP. Banyak yang pakai HP. Nah, bisa saja pakai HP dengan untuk memanfaatkan ini. Pertama memang diinstal saja. Kalau memang akan sering dipakai, baiknya HP kita terinstall aplikasi Jambot. Kalau sekarang untuk kebutuhan cepat, bisa dengan cara tadi. Klik menu pada Google, lalu pilih situs desktop atau desktop site kalau bahasa Inggrisnya ya, dicentang, maka link tadi sudah bisa berjalan dengan baik. Baik, sementara sudah Pak Sabar. Bu Tin, silakan. Iya, ini kita simulasi langsung keren ya. Tapi kalau kami tak dari latar belakang IPA menjawab agak mereng-mereng, yang penting simulasi apa ya? Iya, betul. Makanya tadi saya bilang setengah modeling, tidak makasih, betul-betul Pak. modeling. Ini yang penting Bapak Ibu bisa menyelami aplikasinya. Oke. Baik, kita lihat Bapak Ibu di sini ada satu kasus saya tampilkan ulang di sini. Lalu Bapak Ibu kita minta untuk berkontribusi ikut menjawab pertanyaan ini. Caranya Bapak Ibu, kalian sudah berhasil masuk ke Jambot ini, klik ini Bapak Ibu, sticky note. Oke. Klik sticky note. Lalu kasih nama dulu ya, paling aman dikasih nama dulu biar tahu siapa yang menjawab. Sabar Nur Rahman _2. Lalu tulis jawaban Bapak Ibu ya. Jawaban Bapak Ibu apa? Misalnya kalau apa itu mendengar atau melihat kasus tadi, kira-kira secara IPA kira-kira ada masalah apa saja ya yang bisa diangkat untuk diteliti ya, kira-kira gitu ya. Tulis di sini. Tulis di sini. Kalau sudah simpan Bapak Ibu, klik simpan. Lalu klik batal, maka tulisan muncul di sini, perlu kita drag and drop taruh di bawah di sini. Oke, seperti itu cara menjawabnya. Silahkan mulai dari sekarang. Boleh diulang Pak, boleh diulang boleh, Pak. Boleh, siap. Tadi lihat masih buka, boleh diulang ya Pak. Ya Bos ya. Ibu Bapak, pertama klik ini, sticky note. Setelah klik sticky note, muncul kotak begini. Warnanya bisa macam-macam, bisa dipilih ini warnanya. Suka-suka Bapak Ibu. Lalu untuk menulis di sini saja Bapak Ibu, tulis nama dulu, Sabar Nur Rahman. Lalu jawabannya di sini. Tulis di sini. Jawabannya tulis di sini. Bapak Ibu mencoba menjawab semampunya saja, nggak usah bener-beneran, pokoknya jawab aja ya. Nah, oke. Jawabannya tulis di sini, kalau sudah simpan, lalu klik batal. Nah, lalu muncul tulisan saya di sini, lalu turunkan ke bawah. Kalau mau digedein boleh, dikecilin boleh, begitu. Diatur-atur boleh. Selesai, begitu caranya. Silahkan Bapak Ibu lakukan apa yang tadi saya contohkan. Izin Pak Sabar. Silahkan. Silahkan. Siapa tadi yang mau menyampaikan sesuatu? Unmute dulu aja. Unmute. Iya, ya Pak Sabar. Ya, silahkan. Ini saya izin tadi informasi kurang apa ya? Penggunaan HP tadi, gimana cara men-set supaya nggak terjadi diinstal itu? Oke, baik. Jadi kalau kita menggunakan HP, itu cara pertama yang paling efektif kalau ini akan sering kita pakai, diinstal saja Pak ya. Diinstal, kalau memang akan sering dipakai. Di HP kita diinstal. Tapi kalau untuk kepentingan sekarang, ini kita masuk ke Google Bapak Ibu. Masuk ke Google. Nah, di Google itu, di pojok kanan atas sini, itu ada titik 3 vertikal. Betul nggak, Pak Roni? Pak Roni, betul ya? Iya. Ya, Pak Roni. Titik 3-nya itu diklik, Bapak. Sehingga muncul menu-menu banyak ini. Iya. Salah satu menu yang agak ke bawah itu ada situs desktop. Atau kalau dalam bahasa Inggris, site desktop. Lalu dicentang kotaknya. Oke, itu saja Pak. Nanti kalau Bapak ngeklik link Jambot, maka bisa masuk tanpa harus menginstal. Oke, terima kasih Pak. Ya. Mari kita tunggu. Sudah ada Bu Rora Rizky, ada Bu Siti Halimah,
tinggal di drag and drop ke bawah Bapak Ibu ya. Ini sudah ada yang nulis-nulis malah. Belum diajarin nulis, sudah nulis. Nggak apa-apa. Nulisnya sementara pakai sticky note saja dulu. Ini yang rapi dulu, pakai sticky note. Klik sticky note, lalu bikin teks di sini. Kalau sudah simpan, lalu batal, lalu drag and drop di bawah. Ini yang sudah nyoret-nyoret saya hapus dulu ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Nah, ini memang asik kok, bisa untuk gambar, bisa untuk ini menjadi papan tulis intinya ya. Jambot ini adalah aplikasi papan tulis virtual. Sebetulnya bawaan Zoom juga ada sepertinya ya, tapi saya jarang pakai. Nanti kita explore fungsinya ini untuk apa saja. Tapi untuk hari ini, untuk yang sekarang, prinsipnya Bapak Ibu mencoba menjawab pertanyaan saya, masalah sen apa saja yang muncul pada cerita tersebut, tulis di sini. Ini teman-teman IPA mestinya jawabannya yang sesuai. Yang IPA siapa? Ngacung? Atau teriak hore? Mana yang IPA? Oh, Pak Roni ya. Pak Roni sudah mencoba menjawab? Pak Roni yang dari UIN, yang dari UMSU siapa? Yang IPA? Lagi nyusun pertanyaan jawabannya nih Pak. Oke. Oke, silahkan. Nih Bu Fibri sudah, ini orang matematika ya, pasti deket-deket juga ini. Panjang tali dan berat tubuh mempengaruhi jauhnya arah ayunan. Oke. Rutin. Baik teman-teman, pura-puranya gitu kalau sengaja ya. Ini sudah sekian teman-teman ikut berkontribusi dalam jawab. Saya masih menunggu jawaban dari teman-teman yang lain. Bagus sekali ini jawaban dari Mbak Nurika. Semakin berat massa tubuh yang duduk di ayunan mempengaruhi kekuatan tali ayunan. Semakin sering di ayun, apa ini? Ini saya ketutup oleh Zoom ini. Nah, makin sering di ayun semakin menambah. Oke ya, ini dari oke. Silahkan teman-teman yang lain boleh membuat jawaban. Bu Eka, sorry Pak ya, Pak Eka. Mestinya ada Bu Eka juga kan ya? Bu Eka bergabung nggak nih Bu Eka? Bu Eka IPA dari UIN. Dari UIN ya. Bergabung nggak ini Bu Eka? Oh, saya belum membaca dari tadi Bu Eka. Oke, silakan yang lain untuk mencoba. Bu Nur Afifah ini yang dari UMSU ini IPA-nya. Sudah jawab belum Bu Afifah? Tapi kayaknya Bu Afifah itu biologi ya atau apa? Iya Pak, sebentar ya Pak. Oke. Sengaja menghapus, nggak apa-apa. Saya bikin lagi. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Cara kita memanggil meminta mahasiswa kita untuk ikut berkontribusi dalam diskusi interaktif ya menggunakan Jambot. Kira-kira seperti ini caranya ya. Nah, oke. Jadi ini karena Bapak Ibu background-nya macam-macam, jawabannya juga macam-macam. Ini Pak Roni yang dari IPA, panjang tali dan massa akan mempengaruhi gaya kecepatan ayunan. Oke lah, kira-kira itu yang akan menjadi sentral dari perkuliahan kita pagi hari ini. Kita akan melihat dua hal ya, teman-teman sekalian ya. Pertama kan ada problem dari Galih itu problem massa tubuh. Betul ya, teman-teman ya? Ini dia problem massa tubuh ini yang
gambarkan oleh si siapa? Si Galih ini. Massa tubuh. Ada persoalan tentang massa tubuh. Yang kedua adalah soal lagi tentang apa, teman-teman tadi? Panjang tali ayunan. Oke ya. Kita akan melihat dua konteks ini seperti yang sudah ditulis oleh Mas Roni ya, tentang panjang tali dan massa ya. Bagaimana pengaruh atau ya bagaimana hubungan antara massa tubuh dengan ayunan ya. Lalu bagaimana hubungan antara panjang tali dengan frekuensi ayunan. Atau saya akan buatkan kalimat yang lebih lengkap saya kira berdasarkan jawaban teman-teman ya. Saya tulis di frame kedua saja. Kira-kira ini yang akan kita selesaikan ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Bagaimana pengaruh pertama apa tadi? Massa tubuh terhadap frekuensi ayunan. Sekali gitu. Yang kedua apa, teman-teman? Kalau apa itu namanya melihat struktur kalimat pertama begini, yang kedua apa kira-kira? Bagaimana? Bagaimana pengaruh? Apa yang kedua? Mungkin bisa panjang tali ya. Panjang tali ya, panjang tali. Nah, inilah teman-teman yang akan kita selesaikan pada kegiatan hari ini. Nah, untuk menyelesaikan ini, mari kita kembali ke Bismat saya, ke LMS. Kita kembali ke sini, teman-teman. Kita akan melakukan percobaan. Ya, tapi sebelum melakukan percobaan, supaya tidak banyak kekeliruan, silahkan teman-teman tonton dulu video ini. Mulai dari sekarang ya, teman-teman klik link di bawah ini atau link ini, video tutorial percobaan getaran menggunakan simulation, diklik saja. Nanti teman-teman akan dibawa ke laman ini yang isinya adalah video tutorial. Ya, silahkan ditonton untuk beberapa menit ke depan. Mulai dari sekarang. Yang sudah berhasil masuk ke sini teriak hore. Hore. Oke. Sudah mulai banyak ya. Silahkan ditonton. Suaranya belum keluar. Oh. Dan peristiwa permainan ayunan seperti yang tampak pada gambar. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh massa tubuh terhadap frekuensi ayunan. Jadi apakah kalau Anda bermassa tubuh makin besar, makin berat, itu akan mempengaruhi kecepatan ayunan? Atau yang kedua, bagaimana pengaruh panjang tali terhadap frekuensi ayunan? Oke. Untuk mengetahui jawaban atas dua pertanyaan ini, ikuti video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng serta share video ini. Oke, yang pertama silahkan Anda meluncur ke alamat pet.colorado.edu/in ya, supaya kita mendapatkan versi bahasa Indonesia biar lebih mudah. Lalu kita akan masuk ke halaman pet seperti ini, pilih menu simulasi, kemudian pilih fisika. Karena kita akan bekerja dengan simulasi pendulum lab, ya, virtual lab untuk menganalisis peristiwa getaran. Ya. Ini ada pada bagian fisika, yakni pada topik kerja energi dan daya. Jadi yang lainnya unchecklist saja, yang di checklist cukup yang kerja energi dan daya. Lalu di salah satu simulasinya ada pendulum lab seperti ini, kemudian Anda pilih. Ya. Oke, kemudian Anda pilih play ini untuk memainkan simulasi. Dan sampailah kita di sini, ada 3 opsi. Ada intro ya untuk pengantar, Anda boleh melakukan eksplorasi di bagian intro, pengantar untuk praktikum pendulum lab. Lalu bagian energi ini untuk memperlihatkan bagaimana perubahan energi selama terjadi peristiwa getaran. Dan yang akan kita pilih yang ketiga ini, lab. Ya, Anda pilih. Kita lihat satu persatu di pojok kiri atas ini ada velocity, ada acceleration. Ini penting tidak penting ya. Seandainya ini kita cek tidak dipilih juga nggak masalah.
lalu kemudian ini energi grab, silahkan dipilih seperti ini sehingga nanti akan muncul berapa nilai energi kinetiknya, energi potensialnya, dan energi totalnya. Lalu pada bagian yang bawah ini ada 3 opsi. Yang paling utama harus Anda pilih adalah yang period timer, jadi waktu untuk menghitung periode getarannya Anda pilih. Adapun untuk ruler dan stopwatch ini opsional, Anda boleh pilih, boleh tidak. Kemudian di sisi pojok kanan ada informasi length, ya, panjang tali ini bisa Anda ubah-ubah, lihat mulai dari 0,1, 0,2, 0,3 seterusnya sampai 1 meter. Kemudian di bawahnya ada mesh, ya, massa bandul. Massa bandul juga bisa kita ubah-ubah dari massa 0,1 kg, 0,2 begitu seterusnya sampai pada angka 1,5 kg maksimalnya. Kemudian di bawahnya lagi ada gravitasi, Anda bisa mengubah-ubah nilai gravitasinya, ya, custom gitu. Tapi ada juga Anda bisa pura-puranya melakukan percobaan di bulan atau di Jupiter atau di sebuah planet X misalnya, Anda bisa menentukan sendiri. Kita akan melakukan percobaan ini di bumi, maka pilih Earth saja dengan nilai gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat. Dan yang paling bawah adalah friction, kita buat di skala 0 atau 0 seperti ini, menandakan kita berasumsi bekerja pada ruang vakum tanpa ada gaya gesekan di udara. Sehingga saat kita mainkan, misalnya pada sudut kecil ada 10 derajat begitu, dia akan jalan terus-menerus tanpa ada yang bisa menghentikan karena kita memilih tanpa friction, ya, tanpa gesekan. Nah, ketika ini berjalan, kemudian Anda pilih atau Anda tekan period, maka nanti akan muncul waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran, ya. Kita coba lihat. Ya, balik ini yang garis biru ini menunjukkan 1 kali getaran, ya. Dia membutuhkan waktu 2,0099 sekon. Ini periodenya. Kalau periode Anda sudah diperoleh datanya, maka Anda bisa dengan sangat mudah memperoleh data frekuensi, karena frekuensi adalah seperperiode, ya, F sama dengan seper-T satuannya. Nah, sehingga dengan menggunakan simulasi ini kita bisa menyelesaikan masalah, misalnya bagaimana hubungan antara panjang tali dengan frekuensi, ya, bagaimana pengaruh panjang tali terhadap frekuensi. Maka Anda bisa melakukan percobaan dengan memilih massa itu harus dikontrol tetap, gravitasi dibuat tetap, friction tetap, ya, ini semua menjadi variabel kontrol. Yang menjadi variabel bebasnya adalah panjang talinya, ya. Anda nanti akan mulai percobaan dari 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 misalnya gitu, ya. Ini untuk masing-masing panjang ini berapa periodenya, sehingga nanti Anda akan tahu berapa frekuensinya. Ya, kita akan coba untuk panjang tali 0,5 dengan massa 0. Oke, pre-memori, ya Bapak Ibu. Intinya sebelum mahasiswa masuk eksperimen, kita siapkan dulu video tutorialnya untuk mempermudah mereka saat bekerja tidak banyak menemui kesulitan. Oke. Nah, lalu sekarang saatnya kita bekerja dalam kelompok, teman-teman. Kita akan bekerja dalam kelompok dengan cara seperti ini. Sebelum kita masuk kelompok, kita kembali ke halaman depan, link dari yang saya bagikan seperti ini. Yang sudah kembali ke sini, teriak hore. Halo, kenapa sepi? Yang sudah sampai ke sini lagi, teriak hore. Hore. Hore, oke. Hore. Oke. Baik, sudah mulai banyak. Sekarang teman-teman klik. Oke, bagus. Sekarang klik LK1 getaran, teman-teman, ya. Klik LK1 getaran. Nah, di sini saya sudah menyiapkan. Nanti teman-teman kita bagi menjadi, sebentar, karena sekarang ini kan partisipannya ada 26. Ya udah dibagi 5 aja, ya. Berarti tiap kelompok nanti ada 5 lah kira-kira gitu. Tiap kelompok ada 5. Nanti yang masuk ke room 1, ya, teman-teman yang masuk ke room 1 berarti Bapak Ibu adalah kelompok 1. Kalau kelompok 1, maka Bapak Ibu klik yang ini. Link LK kelompok 1. Caranya klik saja begini. Oke, kalau seperti ini keadaannya, klik yang ini, buka dengan Google Dokumen. Ya, jangan lupa buka dengan Google Dokumen. Maka Bapak Ibu akan masuk ke lembar kerja yang sudah saya siapkan
khusus untuk kelompok 1. Oke, ini khusus untuk kelompok 1. Untuk kelompok yang lain bagaimana? Kelompok yang lain kita kembali ke sini. Sesuaikan nanti Bapak Ibu dilihat room berapa. Room 2 misalnya. Kalau Bapak Ibu masuk ke room 2, maka klik ini. Link LK kelompok 2. Klik saja. Maka teman-teman langsung masuk ke Google Dokumen seperti ini, lalu akan bekerja bersama-sama kelompok untuk melakukan eksperimen berpandu lembar kerja yang sudah saya siapkan di sini di sesi breakout Zoom nanti. Oke, itu kira-kira yang akan dikerjakan ya. Misalnya mulai dari pertama teman-teman berdiskusi untuk membuat rumusan masalah. Rumusan masalahnya sudah saya buatkan tadi, tinggal di copy paste saja di sini. Tapi yang menantang teman-teman adalah mulai menyusun hipotesis. Silahkan nanti susun hipotesisnya, kemudian lakukan praktikumnya, percobaannya, sudah dapat tunjuknya, sudah dapat data, taruh datanya di sini, tabulasi data, lalu buatkan grafiknya, dan seterusnya. Nanti tolong di setiap kelompok akan ada satu yang diminta untuk menjadi ketua ya, salah satu teman-teman jadi ketua, lalu memimpin diskusi, lalu share screen. Pastikan ada yang share screen. Ya, share screen untuk memimpin diskusi. Apa yang di-share? Ya ini, LK-nya ini. Terus teman-teman nanti akan membuka namanya pet simulation ya. Di sini sudah ada linknya. Ada link ke pet simulation yang akan dipakai untuk percobaan nanti. Ini dia. Ini dia linknya. Nanti silahkan teman-teman kopas lalu ditaruh di web. Kira-kira ada pertanyaan teman-teman? Sebelum kita kerja kelompok dalam sesi breakout? Aman terkendali? Maaf Pak, kita boleh pilih masing-masing squarty atau udah ditentukan? Saya yang menentukan. Saya yang menentukan. Oke. Jadi saya akan membuat ini menjadi 5 kelompok, lalu nanti secara otomatis saya acak saja ini. Kalau Bapak Ibu di kelas biasa mungkin bisa menentukan kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa secara heterogen. Tapi karena saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu, sudah saya bikin acak saja. Sehingga nanti saya pilih create, lalu teman-teman Bapak Ibu silahkan join sesuai dengan undangan. Mulai dari sekarang, siap-siap, open all room. Silahkan klik join. Oke, sudah mulai beberapa berdatangan di room 1. Ada Bu Tin, ada Bu Khairunisa, ada Bapak Ismail Saleh, ada Bu Sri Wahyuni. Termasuk room 2 juga sudah mulai berdatangan. Ada teman-teman yang belum join, ada Bu Tengku Winona ya. Akan saya share di kelompok 5. Oke, ini ada beberapa teman yang belum bisa bergabung. Di kelompok 4 sangat sedikit, baru 2 yang gabung. Pak Bahris, mau dijoinkan apa enggak Pak Bahris? Kalau di room 1. Oke, sudah mulai berdatangan. Teman-teman yang masih di luar, silahkan segera bergabung. Saya akan masuk dari room ke room. Room 1. Berdasarkan eksperimen, data apa saja yang bisa kita peroleh? Eksperimen, percobaan. Ya, dari eksperimen yang di atas ini. Panjang tali, ini alat-alatnya. Ini dia. Apa saja? Apa tadi pertanyaannya? Eksperimen apa saja yang dapat apa tadi ya? Dicatat dulu. Mari kita catat. Tadi
Ini kelewatan nggak? Ini dia kan? Yang bisa diperoleh. Berdasarkan eksperimen, data apa saja yang bisa di... Menggunakan apakah, nak? Ini sama kayak tadi ya yang ditulis Pak Sabar ya, yang Sepertinya, bagaimanakah hubungan. Iya, sepertinya Gitu. Iya. Apakah kita menggunakan kata bagaimana atau apakah? Oh, boleh. Apakah atau gimana, bagaimanakah? Gimana kira-kira, Kak? Ya, sama Bagaimanakah aja. kecepatan? Sama. Bagaimanakah hubungan? Ya. Hubungan massa tubuh dengan frekuensi seperti ini kan? Ya, frekuensi ayunan. Si ayunan. Itu aja. Bagaimanakah hubungan antara hubungan massa tubuh dengan frekuensi ayunan? Ya. Cukup? Nah. Signalnya. Oke, Pak. Sudah Nah, masuk. baru itu ada kata-kata buka dengan Google Dokumen itu yang tengah itu. Oh iya, ini yang kayak Bapak tadi ya. Ya. Ini kemana, Google Pak? Dokumen. Ya. Oke. Sip. Nah, ini nanti Bu Tin membuka, Bu Sri Wahyuni membuka, Pak Ardi membuka, itu bisa bareng-bareng ngetik di sini, Bu. Alhamdulillah. Jadi misalnya Bu Sri Wahyuni kalau udah berhasil masuk, ngetik di situ juga bisa dilihat oleh Bu Tin. Ya. Cara kerjanya begitu. Coba Bu Tin ngetik. Nanti kan di filenya Bu Sri Wahyuni juga berubah, atau Bu Sri Wahyuni ngetik. Selain Bu Sri Wahyuni dan Bu Tin, siapa lagi nih misalnya? Ada Pak Bu Ismail. Indah, misalnya Pak Ismail ngetik di bagian mana? Itu akan bareng-bareng ngetik gitu loh, Bu. Namanya online collaboration ini. Inilah kelebihan menggunakan Google Dokumen. Nanti kita akan belajar tentang ini. Oke, saya akan ke kelompok lain. Nah, kalau dari HP gimana ya, Pak? Sama juga. Kalau dari HP sepertinya sama, harus install dulu, Bu, ini, Bu. Susah ini. Oke. Memang yang paling enak kalau ngetik-ngetik banyak begini di tetap di apa? Di laptop Di ya. laptopnya. Iya, takutnya nanti mati Zoom-nya gitu, Pak. Tanya ya, Pak. Ayo kasih masukan Bapak Ibu. Apa yang mau dibuat pertanyaan? Buatlah pertanyaan rumusan masalah dengan hipotesis yang relevan dengan permasalahan yang sudah tersaji. Berat massa tubuh maka semakin cepat. Lambat biasanya. Frekuensi kan banyak ya. Berat ya, kalau berat lambat ya, lambat. Frekuensi ayunan. Banyaknya frekuensi atau bagaimana? Lama atau Semakin banyak atau semakin sedikit, Pak Roni? Nah, itulah. Biasanya kalau yang terbayang lambat. Pelan tapi pasti gitu kan. Oh, kalau lambat berarti semakin sedikit ya frekuensinya ya. Karena dia lambat. Karena tekanan ke bawahnya semakin berat kan, beban hidupnya kembali ke bawah, jadi frekuensinya semakin sedikit. Kalau frekuensi massanya ringan, nah gimana kira-kira itu? Maka semakin. Maksud Kak Bibri itu semakin sedikit atau semakin lambat gitu kan? Bukan katanya ya. Frekuensinya semakin rendah, maka frekuensi rendah. Frekuensi kan rendah tinggi kan? Semakin rendah frekuensinya. Gini. Iya. Ya kan frekuensi tinggi rendah kan? Cepat atau lambat, tinggi rendah, Kak. Iya. Tapi yang tahu nih. Frekuensi. Yang kedua, panjang tali. Kalimatnya itu yang pertama, yang pertama. Berat massa tubuh.
tubuh. Berat massa tubuh aja, massanya dihilangkan. Semakin Yang pertama, massa yang pertama dihilangkan. Oh iya. Berat massa tubuh. Semakin berat massa tubuh, maka semakin rendah frekuensinya, mungkin gitu ya. Ya, semakin berat massa tubuh, maka semakin rendah frekuensi. Ya. Oke. Baru panjang tali ayunan. Kalau semakin jauh gitu ya, nanti makin jauh. Semakin kecil juga ya? Ya, semakin panjang atau semakin panjang tali ayunan. Semakin jauh dia ini ya. Panjang tali. Ini kan hubungannya jauh dan dekat ya, Pak Fibri ya. Kalau jauh nanti frekuensinya semakin kecil ya, gitu ya Pak Roni? Kalau di IPA. Semakin panjang. Oh, udah lama juga ini di fisika. Biasanya biologi. Ngulang-ngulang ini. Biasanya kan semakin panjang semakin rendah frekuensinya. Oke. Semakin ya. Ini. Dah. Apalagi? Kalau semakin pendek semakin cepat. Karena kan dia pendek, ini kan cepat. Oh, cepat ya. Berputar apanya kan, kembali ke titik awalnya itu. Terus digital analisis. Kita apa lagi nih? Di sini suruh buka di Pet Colorado ini. Ya. Ini. Oh, kita disuruh coba gini ya. Misalnya nih, panjang. Kita buat 50. Terus, udah nih. Kita di bumi. Normal. Mana nih? Bisa mainnya Kak? Itu yang pertama panjang Bisa. ya, panjang lengthnya. Iya, ini panjang bisa dipindahkan sampai 1 meter. Nah, ini Masanya berat. mungkin masanya tetap Berapa dulu itu, gitu biar dapet ininya kan, semakin panjang tali mungkin semakin Berapa, ya? gimana frekuensinya gitu. Mana nih? Ini kayak betul masuk pasal Pak. Oke, Bapak Ibu, Ya. kelompok 5. Mantap. Ya, Ini kok- lagi buka. ini kok gelap? Oh, lagi buka. Saya pengen lihat anunya dulu, LK-nya dulu. Lagi buka nih. Pengen buka LK-nya dulu. Diklik LK-nya dulu, Pak Roni. Nah, Ya, ini. LK yang buat. Nah, ini. Mengapa kita perlu membuat LK dengan format Google Dokumen kira-kira Bapak Ibu? Apa kelebihannya?
Ya, mungkin lebih cepat responnya, mudah lebih mudah menyusun. Cepat respon itu mungkin kira. Ya, ini ada tambahan lagi Pak Roni. Jadi mau saya ketika kita menyusun LK pakai Google Dokumen begini, seluruh mahasiswa dalam kelompok itu mengakses bareng-bareng. Sementara kalau di sini baru 2 ini yang akses nih. Ketahuan dari tiga dengan pemiliknya ya. Oh ini kok belum login Pak? Bapak belum login ya? Mestinya login dulu ini. Pak Roni, nah, login dulu biar lebih leluasa. Oke. Nah, ini mengapa kok pakai ini? Maksudnya adalah supaya ada online collaboration. Jadi, kalau kita punya 5 mahasiswa, akses bareng-bareng, mereka bisa ngetik bersama-sama di situ. Bisa menjawab bersama-sama di situ. Tidak ada istilah yang nulis nanti sekretarisnya saja, enggak. Semua orang bisa menulis kira-kira maunya begitu ya. Nah, sementara baru 3 nih, baru 3 yang bergabung, padahal kita sekelompok berapa? Oh, memang hanya 3 ya. Ya, udah bagus lah. Kira-kira begitu faedah ya, mengapa kita menggunakan apa ini Google Dokumen ya, Google Dokumen. Saya akan cek ke kelompok lain lagi. Suasana daring itu kayak apa? Sudah bisa merasakan belum kira-kira Bapak Ibu? Ya. Kalau gitu gantian cobanya ya Pak. Kita bikin breakout room begini kan. Terus kita buatkan lembar kerjanya menggunakan Google Dokumen sehingga ketika ada siswa yang nulis, yang lain juga bisa ikut nulis, bisa ikut berkolaborasi. Coba Butin buka lagi Google Dokumennya, lembar kerjanya. Baik Pak. Tadi bukanya ini saya stop screen ya Pak. Nggak usah stop screen nggak apa-apa sih. Pokoknya monggo enaknya gimana supaya Ibu bisa membuka kembali apa itu di lembar kerja getaran tadi. Saya dari mana baliknya Pak? Udah sampai mana Ibu? Coba di share screen aja. Ibu pilih share screen, coba share screen biar bisa saya pandu dari sini. Saya buka lagi yang ini Pak. Oh ini bukan. Ya, share screen. Nah, yang itu. Oh, yang Google Dokumen. Sudah belum tadi yang Google Dokumen? Yang internet, yang dari internet. Supaya bisa online collaboration. Ini yang terakhir Pak. Saya kembali kemana Pak? Oke, kalau begitu Ibu masih menyimpan alamat ini belum? Atau saya share ulang aja di chat room ya? Boleh Pak. Saya share ulang di chat room aja alamat Bismatnya. Oh yang diklik tadi Pak? Ya, yang ya. web tadi. Oh. Ya, web itu. Web yang tadi ya. Nah, coba ini saya share ini linknya. Boleh diklik lagi Bu ini di chat room. Udah Pak? Ibu belum share screen? Oh, ya. Udah Pak. Oke, nah klik kelompok 1, klik link kelompok 1. Ya. Oke, buka dengan Google Dokumen. Nah ini dia. Yang penting kita kerja di sini, Bapak Ibu ya. Yang perlu kita rasakan adalah menyelami bagaimana kerja kelompok dalam suasana daring. Caranya berarti kan apa tadi? Kita buat kalau pakai Zoom berarti pakai breakout room ya. Mahasiswa kita dibuat dalam breakout room tadi.
Terus yang kedua, kita siapkan lembar kerja yang disusun menggunakan Google Dokumen. Kira-kira kenapa harus pakai Google Dokumen, Bapak Ibu? Supaya terinterkoneksi saat partisipannya, Pak. Nice. Supaya dia kolaborasi, interkoneksi, satu ngetik, yang lainnya bisa ikut ngetik gitu kan ya. Coba Ibu turun misalnya, turun. Sementara kan yang sudah masuk ada 4 ya dengan Ibu yang berkolaborasi di file ini. Ada 4 orang. Nampak ada 3 gambar plus yang punya Ibu. Berarti 4 orang. Turun ke bawah Ibu. Saya pengen misalnya Bu Sri Wahyuni ngetik, Bu Sri Wahyuni. Bu Sri Wahyuni sudah ya? Sudah ngakses file ini ya? Sudah. Sudah. Coba ngetik Bu Sri Wahyuni. Sudah. Ngetik di bagian hipotesis misalnya. Ngetik apa saja boleh. Untuk latihan aja. Saya stop screen, Pak. Nggak usah. Oh, nggak usah. Nanti yang penting dari rumahnya Bu Sri. HP, Pak. Jadi Oh, pakai HP. susah. Yang pakai laptop siapa ya? Yang pakai laptop ya? Yang pakai laptop? Bu Indah mungkin pakai laptop atau Pak Ismail? Oke. Atau Bu Khairunisa? Saya pakai handphone, Pak. Oh, pakai handphone ya. Oke. Ya pakai handphone juga bisa sebetulnya, meskipun agak sedikit susah ya. Tapi masalah kami Bagaimana caranya? Apa itu? Pertama sudah diinstal belum, Pak? Google apa ini? Google Dokumen. Memang harus diinstal dulu ya Google Dokumennya. Memang ya paling leluasa kalau ngetik agak banyak begini adalah dengan laptop, tapi nggak apa-apa.